Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang salim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Terdapat dua pendapat bahwa sosok Siddhartha Gautama atau Sang Buddha merupakan seorang nabi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Siddhartha Gautama adalah sosok Nabi Idris alaihissalam. Adapun pendapat yang kedua, Siddhartha Gautama adalah sosok Nabi Zulkifli alaihissalam. Pendapat yang menyatakan Nabi Idris alaihissalam adalah Buddha memiliki alasan tersendiri. Seorang biku harus memakai jubas yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Hal ini adalah peraturan kebikuan yang harus ditaati oleh semua biku. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Menurut Abu Kalam Azad, seorang sejarawan Urdu Sang Buddha, Buddha Sakyamuni yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sang Buddha diketahui lahir di Kapila Vastu. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kif. Sedangkan Kif itu sendiri masih menurut Kalam Azad merupakan nama Arab untuk Kapilah atau singkatan dari Kapila Vastu. Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20 mengatakan di dalam bukunya Buddha yang Agung, Riwayat dan Ajarannya menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Zulkif, yang berarti ia berasal dari Kif. Buddha adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan batin yang sempurna. Buddha itu bukan hanya satu, tetapi terdapat begitu banyak Buddha dalam beberapa kelahiran atau zaman. Buddha bukanlah Tuhan, seperti yang tertera dalam kitab Tripitaka. Jadi, di sini para Buddha berperan sebagai pemberi jalan agar semua manusia terselamatkan dari tingkah laku yang salah. Buddha bisa juga disebut sebagai nabi, seperti sebutan dalam agama non-Buddhis. Dalam pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Buddha bukanlah Tuhan, melainkan seorang yang menyampaikan suatu ajaran kebenaran. Sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ada dalam Al-Quran disebut sebagai nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan sangat baik. Zulkifli bermaksud sanggup menjalankan amanah sang raja. Menurut cerita, raja di negeri itu sudah lanjut usia dan ingin mengundurkan diri dari pemerintahannya. Tetapi beliau tidak mempunyai anak. Justru raja itu berkata di khalayak ramai, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada waktu malam? Selain itu, senantiasa bersabar ketika menghadapi urusan, maka akan aku serahkan kerajaan ini kepadanya." Tiada seorang pun menyahut tawaran raja itu. Sekali lagi raja berkata, "Siapakah antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada malamnya serta sanggup bersabar?" Kemudian Basyar dengan suara yang lantang menyatakan kesanggupannya. Dengan keberanian dan kesanggupan Basyar melaksanakan amanah itu, beliau diberi gelaran Zulkifli.
Makna nabi dalam bahasa Arab atau berasal dari kata nabah yang berarti dari tempat yang tinggi. Karena itu, orang yang di tempat tinggi dapat melihat tempat yang jauh. Nabi dalam bahasa Arab sinonim dengan kata Buddha, sebagaimana yang dipahami oleh para penganut Buddha. Pengertian ini dapat diringkaskan sebagai seseorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan, sehingga mendapat kebijaksanaan yang tinggi menggunung. Sebenarnya tidak ada kata-kata Buddha di dalam Al-Quran. Namun, menurut Dr. Alexander Berzin, bahwa terdapat catatan para sejarawan dan peneliti yang mengaitkan beberapa ayat Al-Quran dengan Sang Buddha, yaitu pada maksud surat At-Tin. Demi buah tin, dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Maka bagi mereka pahala tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin. Beliau menjelaskan bahwa buah zaitun melambangkan Yerusalem, Isa alaihissalam. Bukit Sinai melambangkan Musa alaihissalam dan Yahudi. Kota Mekah pula menunjukkan Islam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon tin sama dengan pohon bodhi. Pohon bodhi adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Al-Qasimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah dalam buah tin yang dimaksud ialah pohon bodhi. Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam sama-sama memiliki kisah hidup yang mirip dengan kisah hidup Sang Buddha. Tetapi kisah hidup Sang Buddha Gautama lebih mendekati dengan kisah hidup Nabi Zulkifli alaihissalam daripada Nabi Idris alaihissalam. Walaupun demikian, Nabi Idris juga dapat dikaitkan dengan Sang Buddha karena dalam suatu zaman ada begitu banyak Buddha, sehingga kita dapat merujuk pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan Quran Surat Sad ayat 48 yang menyebutkan bahwa mereka, Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam, termasuk orang-orang yang sabar dan semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Hal ini berkaitan erat dengan konsep ajaran Buddhisme yang juga mengajarkan tentang kesabaran, seperti kesabaran dalam menundukkan hawa nafsu dalam meditasi. Dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah nabi yang mempunyai cerita yang paling sedikit dibicarakan. Hal ini mungkin menjadi faktor kepada sebagian ulama yang menyamakan watak Zulkifli dalam Al-Quran dengan Buddha secara kebetulan banyak persamaan sekiranya disesuaikan